Oke, halo semua, bertemu lagi bersama Goryoris dan hari ini kita nyobain mod yang cukup gokil karena ini modurnya bener-bener niat banget cuy. Dia tuh ngebikin MotoGP era jadul. Apa ya? Jadul kayak kurang berkelas sih. Ini nih, gue tunjukin ya. Dia tuh ngebikin MotoGP versi MotoGP 2003, terus 2002, terus GP 500 2001 dan GP 500 zamannya para legend cuy. Dia ngebikin ini gue nggak tahu berapa lama. 4 kelas dia ngegarap cuy. Gokil. Ini pasti ngebikinnya butuh effort parah sih. Ini botnya dirilisnya publish ya. Kalian bisa langsung cobain nanti di websitenya Overtake GG atau yang dulu biasa dikenal sama nama Race Department cuy. Nah, kita bakal cek yang GP 500 Legend. As you can see, ada Wayne Gardner, Andy Lawson, Kevin Swan, Alex Barros, Wayne Rainey, Kochinki, Mick Doohan, Criville sama Okada. Ya kan? Ini nggak sebanyak aslinya, cuman cukup lah. Toh juga namanya ini kan GP 500 Legend, jadi pembalap yang top aja yang masuk di sini. Oke, sekarang kita cek yang 2001. Ada siapa aja? Yang pertama ada Mas Biaggi, terus Carlos CK, Valentino Rossi, dan gokilnya di sini sponsor tabako atau sponsor rokok itu tidak disensor. Karena kalau yang asli garapan Milestone itu biasanya bakal disensor seperti Marlboro itu bakal disensor. Nah ini enggak sih. Cuman untuk Wearpack kayaknya disensor enggak sih? Coba gue lihat dulu ya. Oh enggak cuy. Langsung ada dong Marlboro. Berarti modurnya emang ngebikin seniat itu. Kalau 3D bikes-nya zaman ini, gue ragu dia bikin sendiri. Kemungkinan besar dia ngambil di MotoGP 19 yang emang di GP19 itu motor jadulnya banyak banget. Dan sama-sama Unreal Engine, makanya 3D bikes-nya yang dari GP19 bisa digunakan di GP24. Kurang lebih seperti itu. Dan mungkin dia ngelakuin modifikasi di data sama di livery cuy. Oke, next ada Rossi, terus Alex Criville, Torukawa. Ini masih pakai mesin 2 tak semua. Terus Alex Barros, Laurus Capirossi, Kenny Roberto Jr., terus CTG Bernal, Nakano. Ini dulu gue cuy. Terus ada Oliver Jacqui. Terus Lorik Abe. Ini gue nggak terlalu paham siapa sih ini. Terus ada Gary McCoy, Noriyuki Haga, Chris Walker, Leon Haslam. Gue malah baru nyadar kalau si Leon Haslam ini tuh kan dia sekarang lagi balap di USBK kan. Nah, gue baru nyadar ternyata itu merupakan pembalap yang cukup veteran ya guys ya. Ada juga Jurgen van den Gurberg. Nah ini kayaknya bapaknya si Zonta van den cuy yang sekarang di Moto2 kayaknya ya. Terus ada Haruji Kaoki, Johnson Vincent, kembali ke Max Biaggi. Ini semua masih menggunakan mesin 502 tak. Oke, next kita masuk di kelas yang MotoGP 2002 dan ini udah masuk era mesin 4 tak ya. Ini ada Max Biaggi lagi. Ini Yamaha yang paling pelan sih. Jadi Yamaha sebelum 2004 itu Yamaha yang sangatlah pelan banget. Ya kemungkinan sama kayak Yamaha MotoGP di tahun 2024. Gak bisa bersaing dong sama pabrikan lainnya. Nanti, ini bodinya bongsor parah cuy. Gede parah kan tuh. Ini bodi motornya bener-bener gede parah dan gak kebayang gimana susahnya ngehandling motor ini. Sekilas sih mirip sama Ducati cuy. Oke, ini ada Carlos CK, Norik Abe, Yamaha juga, tapi di tahun 2002 itu masih semacam masa transisi. Jadi ada yang masih pakai mesin 2 tak dan dikombinasiin sama tim yang menggunakan mesin 4 tak. Bisa gue bilang kayak kurang fair ya, karena dari jenis engine aja udah beda. Ya wajar sih, masa transisi dari era 2 tak ke era 4 tak cuy. Ini ada Pramac Honda Racing. Ini harusnya pakai 2 tak juga sih, harusnya ya. Jiro Kato udah pakai 4 tak nih, sama kayak Rossi. Ini Rossi di Repsol, terus Torukawa, Kenny Robert yang pakai Suzuki. Ini
kalau sekilas sih Suzuki yang ini kece juga sih. Lihat tuh, bodinya dari depan ke belakang bener-bener kayak futuristik parah. Tinggal ditambahin winglet aja cuy, bakal keren sih. Oke, next ada CTG Bernau. Ada Gary Meko juga yang masih pakai mesin 2 tak. John Hopkins, Aoki McWilliam pakai Proton. Ini motor yang cukup ikonik juga. Buat yang sering main MotoGP di PS2, MotoGP 2003 kayaknya. Ini motor adel cuy. Motor yang selalu di barisan tengah kalau nggak belakang kalau kita lagi main MotoGP di PS2. Oke, next ada Oliver lagi, terus Nakano, Alex Barros pakai Honda, terus Capiros juga ada, masih sama ini Jurgen van Kurbeck, Lakoni, dan oke, kembali ke Max Biaggi. Next, MotoGP 2003. Ini ada Valentino Rossi yang udah pakai Honda yang warna hitam ya warnanya. Ini merupakan tahun terakhir Rossi bersama Honda. Terus Nicky Hayden juga ada, CTG Bernau, Eijiro Kato, Mas Biaggi, Capirossi, dan di sini udah ada Kawasaki cuy sama Ducati kalau nggak salah. Kita coba cek dulu ya guys ya. Nih Kawasaki. Udah ada Kawasaki. Terus Ducati kayaknya udah ada sih. Tunggu ya guys ya. Aku cek dulu. Nih. Harusnya Ducati itu masuk di tahun 2004, tapi ini di 2003 udah ada. Oke guys, ternyata ya ada koreksi bahwa ternyata emang Ducati tuh ngelakuin debut pertamanya di MotoGP itu di tahun 2003. Jadi untuk daftar yang ini udah bener ya. Jadi bukan di tahun 2004. Yang merupakan debut awal dari Ducati, tapi di 2003. Nah, kita udah ngecek semua pembalap yang ada di sini. Nah, gue bakal coba untuk ngelakuin tes gameplay. Kira-kira kita pakai yang mana nih? Kelas 2 tak atau ngetes yang 4 tak cuy? Jujur sih gue paling pengen ngetes era 4 tak ini, tapi pakai motor yang livernya keren. Kira-kira apa ya? Atau mungkin pakai Ducati ini aja, Ducati yang bongsor parah, kayak Yamaha 2003 cuy. Kayaknya menarik sih. Oke, kita coba aja pakai Ducati yang versi GP23 ya, meskipun di keterangannya nih Ducati Desmo GP4. Let's go, Ducati mana ya? Kita pakai Capirossi aja. Meskipun dari wajahnya menggunakan wajah dari Pecco Bagnaia. Kita tes di sirkuit mana nih guys ya? Mugello, Catalunya, Laguna Seca, dan gokilnya di sini modernnya ngebikin nama tracknya ngikutin cuy. Ya nggak semua sih tapi ada. Seperti sirkuit Pakistan yang aslinya sirkuit Kazakhstan. Oke, Jerez, Le Mans, Mugello. Kayaknya kita bakal coba aja race di sirkuit Mugello. Dan ternyata untuk sponsornya pun di beberapa trek ini menggunakan sponsor jadul plus juga warna krepnya atau garis krep yang warna belang-belang itu juga ngikutin versi yang jadul cuy. Ini merupakan krep Mugello versi lama, namun untuk layoutnya masih menggunakan layout dari yang versi sekarang ini, cuman di recolor aja. Oke, sekarang kita udah tiba bersama Ducati Factory tahun 2003 bersama Loris Capirossi, meskipun wajahnya punya si Pecco Bagnaia dan kompon ban pun benar-benar terbatas cuy. Nah, gue penasaran sama fisiknya, apakah bakal seperti MotoGP 2003 yang gak ada RHD dan susah belok, atau mungkin masih sama kayak MotoGP 24 yang kelas MotoGP. Oke, langsung saja kita mulai untuk Italian Grand Prix. Gila, ini motor gede parah, bongsor cuy. Let's go guys. Ini Rossi start pole position, Gibernau kedua, dan Biaggi ketiga. Oke, menuju first corner. Kita ambil dari sebelah kanan, kita langsung mencoba ngeblok pas beberapa pembalap sekaligus. Dan kini Loris Capirossi langsung merasak di tempat 10, luar biasa. Overtake balik dari rival di belakang. Dan kini kita defense lagi di tikungan kedua, luar biasa. Tikungan ketiga masih kembali. Kita akan ngeburu Eijiro Kato dan juga Nicky Hayden. Capirossi masih dijepit oleh dua pembalap hebat MotoGP zaman dulu. Tikungan ke-5.
Exit corner, kini Gibernau menjadi race leader. Masuk perlahan di tikungan ke-6. Tikungan ke-7. Oh my goodness man, what happened? Valentino Rossi menabrak dinding pembatas. Sekejap cuy, secepat itu kejadiannya. Bisa-bisanya loh, kok tiba-tiba nabrak dinding pembatas. What happened? Kocak, apakah Rossi bunuh diri di kandangnya? Ntar gue bakal taruh replaynya ya. Ini bener-bener manuver yang sangat cepat sekali kejadiannya sampai kita nggak tahu pasti apa penyebabnya. Oke, tikungan 12, kini Gibernau aman di posisi pertama karena rival beratnya yakni Valentino Rossi sudah mundur karena terjatuh. Bahkan tadi ada dua Camel Honda yang juga ikutan nyusul crash cuy, tapi nggak tahu siapa. Oke, ternyata itu Torukawa. Gue baru ngeliat leaderboard sebelah kiri. Colin Edward lagi battle sama Alex Barros. Gila. Oke, ada Camel mencoba menyerang yakni Max Biaggi. Exit corner, main straight, kita buru Colin Edward. Ngapain ngeblocking kita? Tapi Rossi emang overtaking dua rivalnya satu kaligus. Lap kedua masih berlangsung. First corner, kini Gibernau dalam ancaman serangan dari Loris Capirossi atau yang biasa disebut dengan nama Capirex. Entry corner, tikungan 2. Kalau zaman ini Capirossi masih menjadi pembalap, zaman sekarang dia udah menjadi bagian dari Dorna cuy. Tukang ngetes kondisi lintasan sebelum balapan berlangsung. Oke, City Gibernau versus Loris Capirossi. Spanyol versus Itali. Alex Barros di belakang kita, wakil dari Brasil. Oke, oh my goodness, dengan si Gibernau dan kembali Gibernau memberi perlawanan. Satu sekali, City Gibernau kita agak sedikit mengcollision tadi, tapi apakah dia bakal melawan balik? Dan sepertinya benar, dia masih mencoba memperjuangkan posisi pertamanya di race GP Itali. Oke, menuju tikungan ke-10, inilah dia. Masih Gibernau menjadi pimpinan race. Dan kini Capirossi masuk side by side di tikungan chicane. Menuju tikungan 12, Gibernau masih mendefense, masih bertahan dari serangan Loris Capirossi. Oke, hairpin corner alias tikungan ke-12. Menuju tikungan chicane. Dan kita bakal rasakan sensasinya. Oke, ini fix ya. Dari yang gue rasain nih Kung, di tikungan S ini di last sektor itu motornya berat cuy. Tidak seperti MotoGP era sekarang yang sering kita mainin bersama Asep dan juga Rizrio. Jadi kayak fisik untuk pergantian direksi itu lebih berat yang ini. Jadi gue rasa ini benar-benar ngikutin fisik yang ada di MotoGP 2003. Oke, kita overtaking Gibernau dengan sangat mudah. Satu kali overtaking, satu kali tarikan lurusan. Dan sekarang lap terakhir atau lap ketiga, Rossi menjadi fastest lap of the race. Tikungan pertama masuk perlahan. So far bagus banget. Ini yang gue rasain perbedaan antara GP24 sama GP3 ini. Yang paling gue rasain pertama adalah cara pengereman. Dimana kalau kita ngelakuin pengereman dengan motor yang versi ini, itu jika dibandingin sama yang GP24 lebih harus late braking. Jadi titik braking itu lebih harus lebih late brake ini ketimbang yang versi GP24 seperti Pecco atau mungkin Marquez. Terus sama ini yang kedua, pergantian direksinya agak sedikit lebih berat motor ini ketimbang motornya Pecco Bagnaia. Jadi untuknya motornya Pecco tuh lebih unggul di pergantian direksi, sedangkan ini lebih unggul di pengereman karena bisa late braking, lebih late daripada MotoGP era sekarang. Tapi jadi ini motor berat parah untuk pergantian direksi, kayak bener-bener berat banget. Mungkin kalau kalian ngerasain sendiri pasti bakal kerasa nih gimana perbedaannya. Wajar sih, zaman segitu kan. Apalagi yang namanya perkembangan zaman tuh pasti bakal ada aja. Jadi ini masih teknologi lama, jadi wajar saja motornya berat, susah diblokin. Tapi bagusnya bisa untuk late braking parah cuy. Oke, last sektor. Kini tinggal beberapa tikungan lagi. Oh, hati-hati. 2 kali peringatan. Sayangnya di sini kita masih ada peringatan cuy. Mungkin bakal seru kalau nggak ada peringatan seperti MotoGP zaman dulu beneran. Oke, last corner, inilah dia. Here we go. Loris Capirossi segera menutup garis finish dan City Gibernau kita kalahkan. Barros kita kalahkan.
Max Biaggi, Colin Edward, Nicky Hayden, Dejiro Kato, Carlos Jeka kita kalahkan, dan Rossi yang tadi nabrak pagar pembatas. Kok bisa ya? Mungkin gue bakal kasih ke kalian gimana kejadiannya kok Rossi bisa nabrak dinding pembatas. Let's go. Dan ini dia kejadiannya. Let's go. Oke, tikungan 6. Kemudian dia lock up cuy. Ban depannya kekunci dan langsung dia nabrak di pembatas karena dia nggak bisa untuk mengendalikan motornya. Jadi kayak dia mau bangkitin lagi motornya, udah kadung motornya ngekunci cuy. Dan akhirnya dia harus terpaksa nabrak. Sakit banget sih ini. Ini kalau asli pasti bakal langsung red flag. Soalnya ini cukup parah sih. Ini di real life pasti bakal parah banget. Resiko cedera benar-benar tinggi. Soalnya langsung ngantem kepala. Ini lebih kelihatannya dari heli kamera. Let's go. Oke. Dia nggak bisa bangkit dan langsung nabrak. Boom. Sakit sih ini. Oke semua, inilah dia video kita hari ini yang nyobain mod Legend ya. Jadi ini merupakan mod Golden Era. Kalau kata moddernya, sesuai dengan judulnya ya, judul dari moddernya bahwa ini merupakan mod MotoGP season class dari 2000-an sampai 2003. Dari zaman era 2 tak, terus zaman transisi era 2 ke 4 tak hingga full balapan ya pakai era 4 tak cuy. Jadi ini bener cukup bikin nostalgia, apalagi beberapa sponsor yang ada di mod ini bener-bener ngambil sponsor zaman dulu. Karena kalau misalkan asli bawaan Milestone itu nggak akan dimasukin logo-logo sponsor rokok atau tabako. Nah sedangkan ini modder, makanya yang bebas ngapain aja kan. Yang mau nyoba langsung aja kalian pergi ke websitenya OverTGG gratis, langsung aja kalian download situ dan cobain sensasinya balapan pakai era zaman dulu. Era 2 tak dan juga era 4 tak sebelum masuk ke zaman 800 cc. Kalau gitu terima kasih nonton dan sampai ketemu lagi di video MotoGP gameplay untuk selanjutnya. Thank you, bye dan ciao guys, sampai jumpa.